Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di masa pandemi ini, imun harus tetap dijaga agar kesehatan tetap bisa beraktivitas tentunya di masa pandemi sekali lagi. Baik, pemirsa, senang sekali saya Made Karang kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang si buah hati tentunya. Ya, mendukung tumbuh kembang si kecil merupakan kewajiban orang tua, termasuk juga menjaga kesehatan si buah hati. Apalagi saat musim pancaroba saat ini, kadang panas, kadang hujan. Nah, orang tua pasti khawatir nih apabila mendapati anaknya mengalami gejala demam selama 3 hari tanpa dibarengi dengan gejala batuk dan pilek. Jangan-jangan sang anak mengalami gejala demam berdarah. Itu yang harus diwaspadai Bunda ya. Dan untuk hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai demam berdarah pada anak. Tentunya sudah hadir Dr. Siska Permanasari Sinarja, spesialis anak. Om Swastiastu Dr. Siska. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat ya, Dok ya? Masih sehat. Aduh, kalau begini looknya dokternya sang anak langsung sehat nih. Kalau sakit, kita harapkan jangan sakit ya, Dok, ya, di masa pandemi ini sendiri ya, Dok. Tapi ngomongin tentang situasi atau kondisi saat ini, Dok, musim hujan, kemudian ini angka atau kasus demam berdarah cukup tinggi nggak sih, Dok, pada anak? Ya, untuk di Indonesia memang kita kan negara endemis dengue. Jadi kasus dengue itu masih mengintai setiap tahunnya. Termasuk juga di Bali? Termasuk di Bali, betul. Jadi kalau pasca hujan, itu mulai musim panas, itu akan angka demam berdarah mulai naik lagi. Betul. Tapi kalau yang dokter tahu, ini saat ini juga cukup tinggi juga angka demam berdarah pada anak, Dok? Iya, betul. Jadi anak-anak itu di antara populasi pasien yang terinfeksi demam berdarah, hampir 90%-nya merupakan anak-anak. Waduh. Betul. Baik. Sebenarnya apa sih sebenarnya penyebab dari demam berdarah itu sendiri, Dok? Jadi demam berdarah itu... Apakah kita selalu identik masyarakat yang pahamnya tentang ini gara-gara si nyamuk demam berdarah ini yang menyebabkan? Apakah itu benar, Dok? Ya, jadi sebenarnya demam berdarah itu disebabkan oleh virus. Virusnya apa? Virusnya virus dengue. Jadi virus dengue itu dibawa oleh si nyamuk yang belang-belang, yang kita sebut dengan Aedes aegypti. Jadi nyamuk ini jika dia mengisap darah pasien yang sudah terinfeksi virus dengue, dia dapat berpindah dan menghisap darah pasien yang tadinya sehat, itu bisa tertular virus dengue. Jadi faktornya si nyamuk itu yang belang-belang. Jadi faktornya si nyamuk belang-belang itu sendiri. Betul. Dan biasanya itu aktifnya di siang hari kah, Dok? Justru waktunya di sore dan pagi hari. Jadi dia senang di tempat yang kotor, tempat yang gelap. Maka dari itu dulu ingat nggak kalau ada 3M kita harus menguras tempat penampungan air. Nah, betul. Itu dia suka diem di tempat-tempat yang lembab, gelap dan tidak ada cahaya seperti itu. Menguras, menimbun, kemudian apa ya lagi satu ya? 3M itu sendiri. Ya, betul, 3M. Yang harus tetap dilaksanakan sampai saat ini untuk mengurangi atau memutus rantai penyebaran demam berdarah ini sendiri ya. Ternyata si nyamuk ini yang menjadi biang keladinya, biang keroknya demam berdarah pada setiap orang, termasuk juga pada sang buah hati, pada anak-anak. Dr. Siska, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana penanganan demam berdarah pada anak. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda juga kami akan ajak untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Silakan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita demam berdarah pada anak, atau mungkin saat ini Anda ingin bertanya tentang apa yang ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari bersama Dr. Siska. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana demam berdarah pada anak masih menjadi topik kita, masih bersama Dr. Siska Permanasari Sinarja, spesialis anak. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka tentunya di line 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401.
Dok, tadi sempat saya mengatakan bahwa ini orang tua, bunda-bunda harus pada khawatir ketika sang buah hati mengalami demam selama 3 hari tanpa gejala batuk dan pilek. Ini sebenarnya gejala-gejala seperti apa yang harus kita khawatirkan? Jangan-jangan ini mengarah ke gejala demam berdarah pada buah hati kita, Dok. Ya, yang pertama yang harus diwaspadai untuk orang tua yang mempunyai anak dengan keluhan demam, jika dia memiliki 2 keluhan minimal ya, seperti mual dan muntah, ruam pada kulit, nyerinya bisa berupa nyeri persendian, nyeri otot, ataupun nyeri di sekitar bola mata, itu harus sudah dicurigai. Kemudian anak yang demamnya sulit diturunkan dengan obat penurun panas, sudah 3 hari berlalu ya, tadi sudah dikatakan tidak ada batuk pilek, tidak ada diare, hanya demam saja, itu udah harus kita curiga ke arah demam denggi. Kapan kita perlu lebih curiga lagi? Ketika ditemukan di pemeriksaan fisik oleh tenaga medis ini, jadi ada tes tourniquet yang positif. Nah, tes tourniquet itu apa? Jadi kita akan periksa dengan alat tensimeter, kita akan pompa di tangan, kemudian setelah kita tahan 5-10 menit, setelah dilepas ada bercak-bercak yang kita sebut dengan peteki. Jadi kalau tes tourniquetnya positif, sudah harus kita lebih curigai lagi ke arah demam berdarah. Nah, pada saat itu sebaiknya sudah langsung diperiksa darah. Nah, anak yang dicurigai demam berdarah denggi, dia sel darah putihnya turun. Dapat disertai juga penurunan dari trombosit. Nah, jika ada gejala seperti itu, sudah harus konsultasi dengan dokter, kapan perlu rawat inap atau kapan masih bisa rawat jalan, begitu. Jadi kita harus atau para orang tua haruskah menunggu 3 hari tersebut agar apakah demam anak ini masih tetap ataukah bisa turun dengan penurun panas atau obat penurun panas yang seperti dokter sampaikan tadi, Dok? Tidak perlu menunggu. Misalnya pun hari pertama sudah ada demam yang disertai ruam, atau demam yang disertai nyeri, ya, dengan disertai mual dan muntah, anak tidak bisa makan dan minum. Jadi kita bisa mengetahui secara fisik anak itu pengen muntah, pengen mual, padahal tidak disertai dengan gejala batuk dan pilek itu sendiri, Dok? Betul. Jadi sudah ada keluhan mual dan muntah, nyeri disertai demam, itu sudah bisa langsung periksa ke dokter. Ya. Baik, itu yang harus kita curigai. Kapan kita harus curigai anak sang buah hati kita jangan-jangan ini terinfeksi demam berdarah. Berarti penanganan, kalau kita berbicara tentang pertolongan pertama yang harus dilakukan orang tua yang mengalami anaknya demam berdarah itu, bisakah dilakukan sekali lagi di rumah, Dok? Bisa jika masih fase awal, yaitu selama 3 hari pertama yang bisa orang tua lakukan adalah memberikan obat penurun panas untuk menurunkan suhu tubuh. Kemudian yang kedua, memberikan minum. Nah, itu kuncinya adalah cairan, minum. Kemudian yang ketiga, mengobservasi di rumah, apakah si anak masih mampu makan minum atau tidak mampu sama sekali, jadi sudah ada mual muntah yang berlebihan. Nah, kalau seperti itu tidak boleh dipaksa diam di rumah saja, sudah harus mencari pertolongan ke rumah sakit. Nah, ini minum air putih kah, atau apakah memang bisa dengan asupan minuman yang yang dulu saya pernah dengar kalau sudah mengalami gejala seperti itu harus minum dengan jus jambu biji seperti itu, Dok? Ya, jadi yang terbaik adalah air putih. Air putih? Ya, jadi ketika demam berdarah muncul, dia akan menyebabkan kebocoran dari plasma, kita sebutnya. Plasma itu apa? Jadi cairan di dalam pembuluh darah itu dia bocor keluar. Karena terjadi kebocoran plasma, jadi si anak ini harus minum untuk menggantikan cairan yang keluar. Yang terpenting adalah cairan. Kenapa saya katakan air putih? Karena itu dia tidak berwarna, ya, dan air itu adalah secara fisiologis dapat mengembalikan cairan yang hilang, begitu. Kalau kita berikan jus jambu, yang dulu nih zaman dulu sering disarankan minum jus jambu seperti itu, itu sekarang kita udah tinggalkan. Kenapa? Karena dia berwarna merah. Nah, pada demam berdarah denggi yang harus diwaspadai jika terjadi mual muntah
yang disertai gejala perdarahan itu kita sudah harus duga ini sudah ada warning sign. Maka dari itu kita sudah stop saran-saran untuk minum jus jambu karena dia berwarna merah. Ketika si anak muntah, kemudian orang tua datang ke rumah sakit, itu kita akan bingung apakah itu betul-betul muntah karena si jus jambunya yang berwarna merah atau itu sudah mulai ada gejala perdarahan. Ya, jadi sudah kita tinggalkan itu saran itu. Jadi sebaiknya air putih. Oke, yang paling baik adalah memberikan minuman air putih terhadap sang anak. Ini Betul. di fase awal, dan Di salah fase awal. satu yang lagi yang harus kita orang tua lakukan adalah observasi. Observasi seperti apa yang orang tua yang harus dilakukan kepada anak pada saat fase awal ini, Dok? Ya, jadi fase awal 3 hari pertama itu baru saja muncul gejala awal perdarahan. Maksud saya kebocoran plasma. Ya, jadi yang harus diwaspadai adalah yang pertama kesadaran si anak. Apakah masih betul-betul sadar baik atau sudah mulai terjadi penurunan kesadaran? Jadi anaknya mulai gelisah, mulai liar-liar. Jadi kalau ditanya dia orientasinya tidak bagus seperti itu sudah harus waspada. Mungkin terjadi gejala shock atau gejala kebocoran plasma yang hebat seperti itu. Kemudian apalagi harus dievaluasi oleh orang tua di rumah. Apakah sudah ada tanda-tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, muntah yang keluar darah, atau kalau dia buang air besar warna fesesnya gelap, hitam gelap. Nah, itu sudah kita curigai ada perdarahan di dalam saluran cerna. Seperti itu. Dan kencing juga harus dilihat warnanya. Kalau gejala perdarahan pada saluran kencing, warna urinnya dia akan gelap seperti teh, jadi kecoklatan. Itu harus kita tanya juga ke orang tua. Ya. Ketika itu yang didapati atau diketahui oleh para orang tua, itu yang harus diwaspadai. Nah, saatnya membawa anak anak pada pelayanan kesehatan. Ya, seperti segera, itu. betul. Nah, berarti ada fase-fase yang harus dilalui pada saat demam berdarah ini sendiri. Betul sekali. Jadi fase pada demam berdarah itu ada 3. Iya. Yang pertama 3 hari pertama dia akan demam. Keluhannya yang paling dominan adalah demam. Jadi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu keluhannya adalah demam. Ini adalah fase virulensi. Jadi virusnya akan berkembang sangat pesat di 3 kali 24 jam pertama. Nah, anak juga dapat mengeluh mual dan muntah, sehingga akan mempersulit si anak itu untuk makan dan minum. Padahal yang dibutuhkan adalah minum di 3 hari pertama ini. Nah, kemudian fase berikutnya setelah fase hari ketiga akan ada penurunan gejala demam, tetapi diikuti dengan gejala kebocoran yang hebat. Jadi si anak di fase kritis ini mulai masuk fase kritis ya, setelah 3 hari, hari keempat, hari kelima, hari keenam, itu akan terjadi penurunan trombosit dan penurunan sel darah putih. Nah, yang harus diwaspadai adalah gejala fase kritis ini. Jadi si anak jika terlalu hebat kebocoran plasmanya, si anak dapat melalui fase shock atau kebocoran plasma yang hebat. Jadi kekurangan cairan yang hebat. Nah, itu fase-fase yang harus dilalui di rumah sakit, yang fase kritis ini. Nah, di fase ini demam berdarah, namanya dikatakan demam berdarah kenapa? Karena memang gejala perdarahan mulai harus diawasi di fase ini, fase kritis, betul. Nah, kemudian anak jika mampu melalui fase kritis dengan baik, mulai masuk ke fase konvalesen. Jadi kenapa dulu disebut fase pelana kuda? Karena setelah demamnya turun, dia waktu fase perbaikan sedikit ada gejala demam, namun tidak setinggi yang di atas 3 hari pertama, dan ini mulai perbaikan. Nah, trombosit akan mulai naik di fase konvalesen atau fase perbaikan di hari ke-6, 7, 8. Oke, baik. Ya. Setiap anak akankah berbeda di fase-fase yang harus dilalui sang anak tersebut? Iya, betul. Setiap anak itu berbeda. Jadi kita harus kembali lagi ke individunya masing-masing. Ada beberapa anak yang 3 hari pertama dia demam, tapi trombosit turun sedikit-sedikit saja. Di hari keempat baru terjun drastis. Ada penurunan banyak trombosit. Tapi ada populasi anak yang cenderung ke gizi baik, gizi lebih atau obesitas. Di hari ketiga ada beberapa yang sudah mulai penurunan trombosit. Jadi hari ketiga dan hari keempat ini harus betul-betul diawasi. Apa yang menyebabkan, Dok? Seperti penurunan trombosit itu sendiri, setiap anak itu berbeda. Jadi menurut teori, serotipe dari virus dengue sendiri itu ada 4. Serotipe 1, 2, 3, dan 4.
sayangnya kita tidak bisa tahu si anak ini sedang terinfeksi virus serotipe dengue yang mana. Nah, menurut penelitian yang menyebabkan gejala pendarahannya lebih hebat, gejala kebocoran plasma yang lebih hebat, itu si serotipe tipe 2. Serotipe dengue tipe 2, betul. Tapi tidak rutin kita memeriksa si virusnya. Jadi isolasi DNA virus itu tidak rutin kita lakukan. Kenapa? Karena buang-buang biaya. Terapinya sama, terapinya cairan, dan observasi secara ketat di rumah sakit pada pasien yang dirawat. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah berbeda tiap anak? Bisa berbeda. Ya, jadi teorinya karena serotipe virusnya yang berbeda. Dan apakah si anak itu punya komorbid? Nah, itu juga akan berbeda tiap individu. Kalau dari penelitian memperlihatkan data, anak-anak yang kondisi shocknya lebih berat, itu pada anak-anak yang mempunyai gizi lebih atau obesitas, seperti itu. Ya. Komorbid juga mempengaruhi salah satunya, Dok. Pasien-pasien autoimun, diabetes mellitus yang punya komorbid, tentu kita harus hati-hati nih. Takutnya dia gejalanya lebih berat daripada anak yang sehat sebelumnya. Oke, baik. Obesitas juga mempengaruhi. Betul. Pada saat fase tersebut. Betul. Baik, baik. Itu yang harus diketahui oleh para orang tua. Bagaimana fase-fase itu harus dilewati di fase demam berdarah ini sendiri ya, Dok ya. Baik, pemirsa silakan Anda ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita demam berdarah pada anak. Line telepon sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, fase yang paling harus dikhawatirkan pada para orang tua berarti pada saat fase kritis ini sendiri, Dok. Ini apakah fasenya sama dengan orang dewasa yang mengalami demam berdarah ini sendiri pada setiap anak juga, Dok? Nah, berbeda. Kalau pada anak kita lebih agresif. Jadi kalau kita mendapatkan pasien, misalnya saya mendapatkan pasien, anak demam sudah 3 hari, tapi tidak ada keluhan batuk pilek, tidak ada keluhan diare. Nah, ketika kita periksa ternyata dia ada bintik-bintik merah di kulit, memang di rumahnya sudah ada keluhan mual muntah, itu kita sudah harus lebih agresif, yaitu kita harus cepat cek darah untuk memeriksa berapakah sel darah putihnya, bagaimana kekentalan darahnya atau hematokrit, bagaimanakah trombositnya. Jadi kalau kita berhadapan sama pasien anak, kita harus siap menghadapi fase kritis yang lebih cepat daripada orang dewasa. Kalau orang dewasa dia masih bisa tenang-tenang aja hari keempat, hari kelima. Tapi anak-anak tidak bisa seperti itu. Jadi banyak kasus yang kita temukan di rumah sakit justru trombosit cepat sekali ada penurunan. Jadi anak cepat jatuh dalam kondisi shock. Nah, itu yang harus diwaspadai. Karena dia sifatnya sering sekali progresivitasnya lebih tinggi daripada orang dewasa. Baik, pada saat fase ketiga, fase kritis ini atau memasuki hari keempat ini sendiri, ini bagaimana kondisi sang anak sendiri, Dok? Apakah masih dengan kesadaran penuh ataukah memang seperti apa? Ya, jadi kalau penanganannya tepat, 3 hari pertama itu si anak mampu minum dengan baik. Ya, baik. Jadi harapannya di hari keempat, di fase kebocorannya lebih hebat, dia masih punya cadangan untuk intravaskulernya, pembuluh darahnya. Jadi hari keempat, hari kelima, hari keenam itu demamnya sudah tidak ada, tapi anaknya terlihat lebih lemas. Ya, anaknya terlihat lebih lemas. Yang harus diawasi di rumah yang tadi, apakah ada keluhan perdarahan, ya, atau anaknya tidak bisa makan minum sama sekali, anaknya lemes, ya, atau bahkan yang paling parah dia sudah mulai tidak sadar atau sudah gelisah. Jadi kalau kita tanya jawabannya tidak nyambung, nah itu sudah harus curiga, anaknya sedang fase kritis dan harus segera ke rumah sakit. Baik, baik. Ini dokter mengatakan harus ada asupan atau minuman yang harus dilakukan sang anak ini sendiri secara oral. Betul. Ketika sang anak dengan kondisi yang pada fase kritis ini sendiri, bisakah dilakukan dengan suntikan seperti itu? Nah, itu pertanyaannya bagus. Jadi minum yang banyak itu sangat disarankan 3 hari pertama. Jadi saat keluhannya lagi banyak-banyaknya demam, ya, susah diturunkan dengan obat penurun panas, dia mual, nyeri persendian, ya, itu fase yang harus orang tua berusaha untuk anaknya minum. Nah, tapi di hari keempat justru terbalik, tidak boleh dipaksa minum.
Tidak boleh. Kenapa? Jadi hari 4, 5, 6 itu fase kritis, fase bocor. Kalau pasien sudah di dalam posisi rumah sakit, dirawat inap, dokter yang akan mengatur jumlah cairan melalui infus. Itu ada perhitungan klinisnya. Baik. Mengenai jenis cairannya, mengenai volume yang masuk, itu ada perhitungannya. Kenapa tidak boleh dipaksa di fase kritis? Karena di fase konvalesen atau fase penyembuhan, hari ke-7, 8, 9, itu akan terjadi arus balik. Jadi yang habis bocor, keluar dari pembuluh darah, dia akan balik secara patofisiologinya seperti itu, dia balik sendiri ke pembuluh darah. Baik. Jika kita memberikan cairan yang terlalu banyak di hari 4, 5, 6 hari kebocoran, saat dia pemulihan, pasien akan sesak napas karena terlalu banyak arus cairan yang masuk secara mendadak ke dalam pembuluh darah. Nah, itu juga kita tidak inginkan. Kenapa? Karena akan memperpanjang rawat inap. Jadi pasien yang harusnya hari ke-8 sudah pulang atau hari ke-7 sudah pulang malah tambah extend 3 hari karena pasien sesak. Nah, itu kita tidak inginkan. Jadi orang tua pun harus komunikatif dengan dokter. Betul. Itu yang harus diketahui oleh orang tua ya. Betul. Karena orang tua juga pengennya biar cepat pulih harus dikasih minum. Seperti itu pemikiran orang tua. Ya, seperti betul. itu, padahal seperti dokter sampaikan tadi, ini padahal hari ke-4, 5, 6 itu yang harus diwaspadai. Betul. Fase kritis itu. Betul. Baik, Dokter Siska, kita rehat sejenak kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini, demam berdarah pada anak. Silakan, pemirsa, Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita demam berdarah pada anak. Masih bersama Dokter Siska Permanasari, Sinarja Spesialis Anak di 0361894800 dan di 0361894801. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Demam berdarah pada anak masih menjadi topik kita di sore hari ini, masih bersama Dr. Siska atau lengkapnya Dr. Siska Permanasari, Sinarja Spesialis Anak. Nah, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Mungkin para bunda saat ini yang sedang menyaksikan kita mempunyai permasalahan dengan atau seputaran topik kita pada hari ini atau sore hari ini, ataupun mungkin mempunyai permasalahan dengan kesehatan sang buah hati. Silahkan Anda bisa berhubungan langsung hari ini bersama Dr. Siska tentunya. Dan itu yang perlu juga diketahui oleh para bunda, para orang tua, bahwa pada fase-fase kritis itulah yang menjadi urgent banget, yang perlu diketahui oleh para orang tua. Dan selalu, apakah harus selalu dengan perawatan sang anak ini sendiri harus dilakukan dengan rawat inap, dok? Betul, jadi ada beberapa indikasi pasien dengan demam denggi itu masih bisa rawat jalan. Jadi pasien-pasien, kita bicara dulu yang indikasi rawat inap dulu ya, yang harus orang tua ketahui. Jadi kapan anak itu harus rawat inap? Ketika si anak itu mengalami muntah yang persisten, jadi muntah saking mualnya terlalu sering, muntahnya terlalu banyak, si anak tidak akan mendapatkan asupan cairan yang cukup. Nah, itu satu indikasi muntah yang persisten. Intensnya itu setiap berapa kali sang anak biasanya muntah, dok? Jadi setiap ditawarkan makan dan minum dia muntah. Nah, itu sudah secara logika dia tidak ada yang masuk sama sekali gitu. Jadi kalau muntahnya sudah persisten, setiap kali ditawarkan makan minum muntah, itu sudah harus rawat inap. Karena yang diperlukan adalah cairan. Kemudian yang kedua, kapan harus rawat inap? Ketika sudah ada gejala perdarahan mukosa atau perdarahan yang dapat dilihat ya. Misalnya yang dapat dilihat, kita lihat anak mimisan, anak gusi berdarah, dia sudah melalui fase demam, nyeri persendian, tapi sekarang ada gejala perdarahan. Nah, itu sudah indikasi sudah harus periksa ya, minimal ke rumah sakit untuk periksa. Kemudian yang ketiga, nyeri perut kanan atas. Nah, kenapa nyeri perutnya harus di kanan atas? Karena kita punya organ hepar di sana atau hati. Jadi pada anak denggi yang mengalami kebocoran plasma, dia akan terjadi pembesaran hepar yang secara akut. Jadi mendadak heparnya membesar lebih dari 2 cm.
itu juga salah satu warning sign. Nah, anak-anak yang mempunyai gejala warning sign itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan cairan, seperti itu. Oke, baik. Tadi dokter mengatakan bahwa demam denggi, ini bedakah dengan demam denggi atau dengan demam berdarah denggi, dok? Ya, betul, berbeda. Jadi Seperti demam apa, Dok? denggi dia tidak ada gejala pendarahan. Sedangkan demam berdarah denggi dia sudah ada gejala pendarahan. Nah, kalau demam denggi itu masih bisa rawat jalan. Jadi pasiennya hanya ada keluhan demam, bisa jadi isi mual dan muntah, tapi masih bisa makan dan minum. Kemudian nyerinya seputar nyeri persendian, nyeri otot, tanpa disertai nyeri perut kanan atas. Kemudian kalau kita periksa laboratoriumnya, trombositnya masih di atas 100. Kemudian kekentalan darah atau hematokritnya masih bagus. Nah, itu masih bisa rawat jalan. Kita masih bisa bilang ini demam denggi, belum terjadi demam berdarah denggi. Kapan kita harus curiga demam berdarah denggi sudah terjadi? Ketika misalnya nih kita minta orang tua kontrol besoknya untuk ulang cek darah lengkap. Nah, kita akan bandingkan cek darah lengkap yang pertama atau yang kemarin dengan yang hari ini. Jadi kita akan bandingkan bagaimanakah kekentalan darahnya atau hematokrit. Kalau hematokritnya meningkat lebih dari 20%, itu kita sudah harus curiga ada kebocoran plasma yang terjadi. Dan itu akan terjadi resiko pendarahan. Atau ada penurunan trombosit kurang dari 100. Nah, tadinya misalnya di atas 100, masih bisa rawat jalan. Tapi besoknya dicek ternyata udah 80, itu sudah harus indikasi rawat inap. Itu merupakan indikasi. Begitu. Baik, dok, ini dapatkah seseorang tertular demam berdarah tinggi ini langsung dari orang lain, dok? Sang anak misalnya. Nah, kalau penularan demam berdarah denggi, dia harus melalui vektor. Jadi si nyamuk Aedes aegypti itu. Jadi penularannya bukan berupa airborne atau penularannya kontak, itu tidak. Jadi penularannya harus melalui vektor. Jadi begitu ada pasien yang memang kita sudah diagnosis secara medis dia demam berdarah denggi, kita harus segera mengabari orang di rumah untuk ada tindakan pembersihan vektor dengan radius 100 meter seperti itu. Maksimal 100 meter. 100 meter, betul, dengan radius. Dengan melakukan hal-hal seperti yang di awal kita sampaikan, 3M itu digalakkan dan kembali. Fogging. Nah, ini dia ini. Ini kembalinya kegiatan fogging ini sendiri, apakah langsung memutus 100% akan mematikan vektor itu sendiri, dok? Tidak selalu. Jadi perlu ada bantuan yang sinergis dari lingkungan. Tentu harus saling menjaga satu sama lain gitu ibaratnya. Tidak boleh ada tempat yang mempunyai genangan air, itu tidak boleh, itu harus segera dibersihkan. Kemudian sekarang yang terbaru memberikan vaksinasi kepada anak mulai dari usia 9 tahun. Itu yang terbaru. Ini berarti ada vaksinasi untuk anak. Betul. Untuk mencegah demam berdarah tinggi ini sendiri. Oke. Tapi harus periksa dulu ke dokter spesialis anak karena ada beberapa rangkaian laboratorium yang harus diperiksa dulu sebelum memberikan vaksinasi. Ada hal-hal yang harus diketahui oleh para orang tua juga sebelum memberikan vaksinasi demam berdarah tinggi ini sendiri kepada anak. Ini usia pun mempengaruhi, dok? Betul, usia juga mempengaruhi. Jadi rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan anak di atas 9 tahun untuk mendapatkan vaksinasi denggi. Bisa didapatkan di mana saja, dok? Di dokter spesialis anak. Oke, di pelayanan kesehatan yang ada dokter spesialis anaknya. Betul. Betul. Baik. Baik, silakan pemirsa, Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali, lain sudah kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Kembali lagi, dok, tentang demam berdarah pada anak sendiri. Berarti pada fase-fase kritis seorang anak yang dicurigai mengalami demam berdarah tinggi ini sendiri, itulah yang harus menjadi kekhawatiran para orang tua, dan penanganannya itu juga harus menjadi concern dari para dokter seperti itu. Betul. Jadi fase kritis kami sangat menyarankan pasien-pasien itu dibawa periksa setelah, walaupun demamnya hilang, jadi orang tua tidak boleh merasa tenang. Oh, demamnya hilang, saya senang. Jadi biasanya para orang tua yang dokter temui di lapangan itu sendiri, apakah mereka yang datang ke pelayanan kesehatan atau memeriksakan anak-anaknya ini sendiri, berarti pada saat fase-fase kritiskah kebanyakan, dok?
Jadi sangat berbeda ya, 5-10 tahun terakhir dengan yang sekarang. Jadi sekarang tuh orang tua sudah lebih pintar, sudah lebih aware bahwa dia sudah tahu ada sesuatu, 3 hari demam, tapi kok nggak ada gejala lain, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada diare. Dia sendiri bahkan sudah ada mindset anak saya harus periksa darah. Baik. Nah itu sudah berbeda sekarang dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Kalau 5-10 tahun yang lalu masih beberapa pasien datangnya sudah di fase kritis. Jadi anaknya sudah nggak kencing lebih dari 6 jam baru dibawa. Anaknya sudah dingin baru dibawa, seperti itu. Jadi sekarang sudah beda polanya. Orang tua sudah lebih aware bahwa ini saya kayaknya harus bawa periksa nih ke dokter. Minimal tahu hasil darahnya bagaimana, seperti itu. Sudah lebih pintar sekarang. Oke, baik. Ketika anak-anak tersebut masuk fase kritis, itu orang tua juga sudah harus periksakan ke dokter ya. Betul. Untuk mengetahui apakah anak tersebut mengalami demam berdarah tinggi atau cuma demam tinggi aja seperti itu ya, Dok ya. Baik, dan yang harus diketahui juga, ini bisa disembuhkankah, Dok, ketika anak sudah dinyatakan positif demam berdarah tinggi, Dok? Ya, jadi kriteria sembuh kalau sudah melalui fase kritis, kita kan harus lihat klinisnya juga. Baik. Jadi pasien sudah mampu mulai makan minum dengan baik, ya, tidak ada keluhan perdarahan, ya. Kemudian dari labnya juga trombositnya sudah naik, sudah mulai naik di fase konvalesen, ya. Kemudian sel darah putihnya sudah normal, ya, itu pasien sudah bisa pulang. Kalau trombositnya sudah lebih dari 50 atau ada tren kenaikan. Nah, sampai di rumah pun si anak kita sarankan untuk istirahat dulu. Jadi tidak aktivitas yang berlebihan. Kenapa? Karena trombositnya walaupun dia sudah naik, tidak boleh ada sesuatu hal yang menyebabkan dia akan turun lagi. Misalnya anaknya terlalu aktif, kemudian ada mengalami trauma, jatuh, seperti itu, kita tidak mau ada penurunan trombosit lagi. Jadi sangat disarankan anak yang sudah sembuh, pulang dari rumah sakit, pasca demam berdarah denggi, dia harus istirahat dulu di rumah, begitu. Jadi peran orang tua sangat dibutuhkan pada saat fase pemulihan. Fase pemulihan Ya, itu sendiri. betul. Baik dokter. Kenaikan trombosit itu sendiri ini bisa dilakukan atau setiap anak ini akan berbeda-bedakah hasilnya, Dok? Jadi tren kenaikan trombosit pada fase demam berdarah denggi itu biasanya mulai di fase hari ke-7 dan 8 setelah demam. Jadi penting sekali pada orang tua mengingat hari pertama demamnya itu kapan. Jadi orang tua harus mencatat, harus mengingat. Harusnya begitu, harusnya mengingat, karena kalau baru saja demamnya terjadi, itu orang tua sudah harus aware. Jadi ketika dia datang ke rumah sakit, itu adalah info yang penting bagi dokter. Jadi kapan hari pertama demam? Iya, ketika anaknya demam pertama kali dirasakan, biasanya anak-anak akan mengeluh. Ya, betul. Ya, itu yang harus diketahui harus oleh diingat, orang tua. betul. Baik. Jadi trombosit akan naik di fase hari ke-7 dan 8 setelah demam. Nah, itu fase perbaikan. Jadi trombosit trennya akan naik sendiri. Seperti itu. Jadi ada makanan atau asupan yang harus dilakukan untuk menaikkan trombosit itu sendiri, Dok? Nah, uniknya tidak. Jadi pada demam berdarah denggi, setelah dia mulai memang masuk ke fase pemulihan, trombosit akan naik sendiri seiring dengan perbaikan dari sistem imun. Begitu. Jadi tidak ada makanan atau minuman yang spesifik dapat menaikkan trombosit. Dia akan naik sendiri. Hanya fase kritis itu harus dilalui di rumah sakit jika ada keluhan warning sign yang tadi saya ceritakan. Iya. Betul. Baik, sekali lagi setiap anak itu akan berbeda. Betul penanganannya, sekali, apalagi dengan anak yang mengalami komorbid itu yang sendiri. mempunyai komorbid. Berarti ada hal-hal yang hal ekstra yang harus dilakukan ketika sang anak mengalami komorbid itu sendiri, Dok? Ya, Apanya yang harus dilakukan pertama kali itu? Apakah penanganan penyakit komorbidnya atau demam berdarahnya? Nah, kalau pasien mempunyai komorbid, misalnya diabetes mellitus, sekarang dia terkena demam berdarah denggi. Ketika dia sudah datangi vaskes atau fasilitas kesehatan yang ada dokter, dokter itu akan merawat pasien secara simultan. Jadi keduanya, diabetesnya juga dan demam berdarah denggi juga secara simultan, tidak ada yang lebih dulu. Tapi jika pasien datang dengan kondisi shock atau hipotensi, kita bilangnya sudah kebocorannya sudah hebat,
itu harus diatasi terlebih dahulu, itu emergency. Jadi kita akan pasang cairan dan kita akan memberikan sesuai dengan kondisi. Seperti itu. Baik, jadi jangka lama penanganan atau untuk mencapai kesembuhan itu sendiri berarti akan lebih lama lagi bagi sang anak yang memiliki komorbid. Bisa jadi. Ya, betul. Jadi kalau pasien-pasien yang membutuhkan obat-obat khusus di luar demam berdarah denggi, bisa jadi itu menyebabkan perawatan yang akan lebih lama. Dan yang perlu diketahui oleh orang tua lagi, seperti dokter sampaikan tadi, ketika memasuki fase kritis ini sendiri, pada saat kapan harus diketahui demamnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Jangan memaksakan ketika fase-fase yang tidak boleh, sang anak harus di-push terus untuk minum seperti itu. Betul. Jadi orang tua harus sudah mulai aware bahwa demam berdarah denggi ini tidak sembarangan fase minumnya. Jadi fase minumnya hanya boleh dipaksakan di 3 hari pertama. Jadi untuk mengurangi si anak resiko untuk terjadi dehidrasi. Ya, jadi di hari 4-5 memang betul tidak boleh dipush minumnya, karena hanya akan menambah komorbid di akhir. Jadi hari ke-7, 8, 9 hanya akan menambahkan masalah baru gitu ibaratnya. Jadi ini yang harus dikhawatirkan orang tua pada saat fase kritis ini sendiri, dapatkah demam berdarah menjadi sangat berbahaya bagi sang buah hati, dok? Ya, betul. Demam berdarah denggi tetap memiliki resiko untuk terjadinya perburukan hingga kematian. Case fatality rate-nya masih di bawah 1% untuk Indonesia sendiri. Nah, kita harus pintar-pintar mengetahui kapan si anak perlu pertolongan di rumah sakit. Jadi cairan harus cepat dapat secara adekuat. Kemudian jika ada keluhan perdarahan, monitornya akan lebih sering. Jadi periksa darahnya akan lebih sering. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apakah cairan yang akan kita berikan nanti, apakah kita akan mengganti jenisnya, apakah kita menambahkan volumenya, itu serta-merta untuk menjaga kondisi dalam vaskuler supaya tidak jadi kebocoran. Seandainya orang tua terlambat membawa sang anak ke fasilitas kesehatan, padahal sang anak pun sudah memiliki gejala-gejala yang harus dikhawatirkan atau mengalami gejala-gejala yang mengarah ke gejala demam berdarah denggi ini sendiri, apakah ada efek jangka panjangnya dari demam berdarah denggi bagi sang anak nantinya, dok? Jadi istilah terlambat, jika terlambat membawa ke fasilitas kesehatan, si anak sendiri akan terjadi kegawatan, yaitu hilangnya cairan dari pembuluh darahnya. Itu akan menyebabkan gangguan jantung, jadi tensinya akan turun, ya kesadaran juga akan turun, bahkan anak bisa meninggal sewaktu-waktu. Jadi itu kenapa kita harus terus edukasi kepada orang tua supaya tidak terlambat membawa ke rumah sakit. Karena masih bisa dapat menyebabkan kematian. Jadi edukasi selalu diberikan kepada dari pihak kesehatan sendiri kepada orang tua, para orang tua yang memiliki anak untuk segera memeriksakan anak atau membawa anaknya ke fasilitas kesehatan atau menemui dokter ketika gejala-gejala tersebut terjadi pada sang anak. Betul. Baik, Dr. Siska, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana demam berdarah pada anak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tentunya kami akan kembali pada sesi berikutnya. Di segmen berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai demam berdarah pada anak, masih bersama Dr. Siska Permanasari, Sinarja Spesialis Anak. Beliau merupakan spesialis anak tentunya. Dan sekali lagi kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894841, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, demam berdarah pada anak masih menjadi topik kita di sesi yang terakhir ini. Masih bersama Dr. Siska, atau lengkapnya Dr. Siska Permanasari Sinarja. Beliau merupakan spesialis anak tentunya. Kami masih mengundang Anda di 0361894800 dan juga di 0361894841. Dokter, seperti dokter katakan, ini tren terjadinya demam berdarah tinggi pada anak juga mengkhawatirkan ya, termasuk juga di Bali ini sendiri. Nah, ketika sang anak sudah memasuki
fase demam berdarah, kemudian fase demam, kemudian fase kritis, dan akhirnya anak itu dikategorikan sembuh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan orang tua terhadap anak tersebut. Anak tersebut tidak boleh melakukan aktivitas yang cukup berat seperti itu, harus banyak istirahat seperti itu. Ada kemungkinankah, Dok, seorang anak yang sudah dinyatakan sembuh dari demam berdarah denggi ini akan terkena demam berdarah lagi, Dok? Ya, betul. Jadi demam berdarah denggi itu disebabkan oleh infeksi virus denggi. Di mana infeksi virus denggi itu kita tidak bisa tahu dia dulu terkena serotipe yang keberapa. Jadi serotipenya ada 4. Iya. Serotipe 1, 2, 3, dan 4. Jika seorang anak dikatakan saat ini sedang mengalami periode demam berdarah yang pertama kali, kita akan konfirmasi lab itu ketika pasiennya sebelum pulang biasanya. Baik. Di hari ke-8 atau hari ke-9. Baik. Ketika antibodi sudah terbentuk. Nah, antibodi yang kita periksa itu apa? Jadi imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Oke. Yang M itu kejadian akut, yang sekarang, yang G itu kejadian yang sudah lampau. Baik. Nah, ketika seorang anak sekarang sudah pernah kena, IgM-nya akan positif. Tapi di kemudian hari dia masih bisa mempunyai resiko untuk kena lagi serotipe yang lain. Jadi antara 1, 2, 3, dan 4. Iya. Si anak tuh masih bisa kena, ibaratnya kena infeksi denggi itu 4 kali. Tapi tidak selalu mengalami fase yang berat. Bisa saja dia hanya infeksi demam denggi saja. Oke. Nah, anak yang sudah pernah 2 kali kena infeksi denggi, IgG-nya akan positif. Nah, itu yang akan membedakan si anak ini sekarang infeksinya baru apa yang kedua kali, begitu. Sebagai contoh saja, ketika sang buah hati dibawa para orang tuanya ke fasilitas kesehatan, kemudian sudah dinyatakan sembuh, kemudian ada pemeriksaan lab, dan orang tua mengatakan bahwa ini baru kejadian yang pertama, tetapi dari fasilitas kesehatan atau dari lab sendiri mengatakan bahwa IgG-nya positif, seperti itu. Berarti pernah terjadi. Pernah terjadi. Sang anak pernah mengalami demam yang dikategorikan demam berdarah denggi. Ya, tapi bisa saja orang tua sampai tidak tahu, mungkin karena dulu reaksinya ringan, hanya demam saja 3 hari kemudian hilang. Oke. Anaknya masih makan minum baik, tidak ada lemas, tidak ada apa, kemudian perbaikan sendiri. Nah, itu kan tidak sempat mengalami fase perdarahan. Iya. Bisa saja itu dulu demam denggi, tapi orang tua merasa oh itu demam biasa. Nah, ternyata setelah dibuktikan di lab, ternyata pernah terinfeksi denggi, IgG-nya positif. Ya, seperti itu. Baik, dan ini ada kemungkinan lagi kah sang anak akan terkena demam berdarah denggi lagi, Dok? Mungkin, karena serotipenya berbeda. Jadi, seperti saya katakan tadi, masih ada kemungkinan si anak tuh sampai 4 kali maksimal terinfeksi. Dalam periode hidupnya. Dalam periode kehidupannya. Iya. Sampai ke dewasa. Sampai ke dewasa pun. Ke dewasa pun sang Iya. anak itu bisa terkena demam berdarah. Bisa. Oke, baik. Jadi itu yang harus diketahui. Sekali lagi, edukasi kepada orang tua juga sangat diperlukan saat Iya, ini. betul. Betul. Jadi kita tidak henti-hentinya untuk mengedukasi orang tua tentang gejala demam berdarah denggi itu sendiri. Jadi setiap pertemuan dimanapun itu, ya tidak boleh lupa tentang demam berdarah. Itu yang harus diketahui oleh orang tua ya, warning sign ini sendiri ya, betul. yang harus diwaspadai ketika sang anak biasanya kan jarang mengeluh, Dok, seperti itu. Tetapi orang tua yang harus peka terhadap perkembangan sang buah hati. Betul, jadi warning sign itu diawasi ketika si anak sudah ada keluhan demam yang disertai mual muntah, tapi pasien ada nyeri perut. Nyeri perutnya tidak bisa dijelaskan, anak biasanya tidak bisa menunjuk di mana. Ya, Tidak bisa, bilang sakit perut. Nah, itu sudah harus hati-hati. Apalagi sudah ada keluhan perdarahan yang nyata-nyata. Gitu. Jadi itu yang harus diawasi di rumah. Dan ketika hal tersebut yang diketahui, jangan sungkan, jangan tunggu waktu lagi, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit atau ke dokter, dan agar tidak terlambat. Berarti seperti itu ya, Dok ya. Betul.
Itu kebanyakan sekarang pun orang tua sudah semakin pintar ya untuk mengetahui gejala-gejala yang dialami oleh seorang anak atau buah hati mereka untuk sesegera mungkin membawa sang buah hati ke fasilitas kesehatan tentunya. Baik, pemirsa, dan yang pastinya pemirsa saat ini pun pasti pengen mengetahui ini bagaimana pencegahan agar sang anak atau demam berdarah pada anak ini sendiri bisa dicegahkan, Dok? Jadi mencegah itu dengan cara apa? Dengan cara yang pertama membersihkan lingkungan sekitar. Ya, jadi kita tidak mau ada faktor yang melakukan siklus reproduksinya di sekitar rumah kita. Jadi kita harus memutus dulu rantainya. Jadi dengan membersihkan genangan air di sekitar rumah, ya, itu kita mencegah supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk baru. Supaya tidak ada si Aedes aegypti lagi di sekitar rumah kita. Itu harus menjaga kebersihan dengan baik. Kemudian yang kedua dengan vaksinasi. Jadi kita tidak tunggu dulu kejadian ini merebak luas. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik. Lingkungan juga harus diperhatikan saat ini. Jangan membiarkan air yang tergenang seperti itu terlalu lama, karena itu tempatnya yang paling enak, paling nyaman untuk bertelur, berkembang biak dari nyamuk Aedes aegypti itu sendiri. Dan kalaupun orang tua kan di rumah juga memiliki kolam seperti itu, masih memiliki, itu harus juga diisi ikan katanya ya, Dok, ya? Betul, karena dia ikan akan membantu untuk pengurangan jumlah jentik-jentik yang nantinya akan jadi nyamuk. Jadi kalau ada kolam lebih baik diisi ikan, jangan dibiarkan dia hanya air saja. Nanti malah akan berkembang biak lebih banyak jentik-jentik nyamuk. Baik, dan yang pastinya ini haruskah seseorang anak juga mengantisipasi, seorang orang tua mengantisipasi agar tidak terkena demam berdarah tersebut dengan hal-hal seperti tindakan mengoleskan lotion anti nyamuk, seperti itu bisa kah, Dok? Masih bisa untuk mengurangi resiko tergigitnya nyamuk. Jadi memberikan lotion anti nyamuk jika anak keluar rumah terutama sore hari. Nah, itu salah satu perlindungan, tapi tidak serta-merta menjamin 100% tidak terinfeksi nyamuk. Dia hanya mengurangi saja resikonya. Oke, fogging juga sangat dibutuhkan saat ini. Kerja dari pemerintah misalnya, Dok? Ya, masih dibutuhkan peran sampai saat ini, ya, untuk memutus rantai vektor itu. Jadi masih dibutuhkan selama radiusnya 100 meter dari si pasien, rumah si pasien. Ini masih dibutuhkan. Walaupun tidak 100% memutus rantai. Jadi harus sinergis semuanya. Oke, baik. Dokter, ada yang dokter ingin sampaikan kepada pemirsa, khususnya para orang tua, agar anak-anak atau sang buah hati terhindar dari yang namanya demam berdarah tinggi. Kita mengharapkan setiap anak bisa tumbuh kembangnya dengan tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk juga penyakit demam berdarah tinggi ini sendiri, Dok. Iya. Yang pertama untuk orang tua penting sekali kita jaga kebersihan lingkungan rumah agar kita tidak memiliki resiko untuk berkembang biaknya si nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang kedua, berikan buah hati makan dan minum yang cukup. Kemudian jika ada keluhan demam, segera periksakan ke dokter, seperti itu. Pada saat pandemi ini sendiri, berarti hal yang harus pemerintah sangat concern sekali tentang pemutusan rantai penyebaran pandemi corona ini sendiri, dan tidak memungkinkan atau memandang sebelah mata dengan penyakit demam berdarah ini sendiri. Itu juga menjadi tugas kita semua, Dok. Iya, betul. Jadi karena keluhannya sebenarnya serupa, ada demam juga, ada penurunan trombosit juga. Jadi COVID pada anak, demam berdarah pada anak, itu gejala awalnya mirip. Jadi serupa. Yang membedakan hanya kebocoran plasma dan perdarahan. Jadi pasien-pasien yang memiliki gejala demam itu harus betul-betul waspada selama 3 hari pertama terutama. Apakah ada batuk, apakah ada pilek, apakah ada sesak napas yang akan membedakan dengan COVID-19. Oke.
ketika gejala-gejala tersebut sudah dialami oleh sang buah hati, itu yang harus diwaspadai oleh orang tua. Jadi bisa dikatakan ini menjaga kesehatan si buah hati di saat pandemi ini sendiri juga menjadi tugas tambahan lagi buat orang tua terhadap sang buah hati ini. Dr. Siska, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi para pemirsa, khususnya para orang tua dimanapun saat ini yang saat ini menyaksikan kita dalam Harmoni Bali. Baik, saya Madi Sukenengkarang mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.